Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau bahas daftar modifikasi apa aja yang kita lakukan di Jimny sebelum kita ikut challenge. Ya, jadi hari ini gue mau bahas dari depan, belakang, sampai dalam. Dan sebenarnya kita udah bikin beberapa video tentang modifikasi. Buat kalian yang belum nonton modifikasi-modifikasi sebelumnya sampai jadi kayak gini, ini bisa lihat listnya ada di deskripsi di bawah. Nah, kita mulai dari eksterior dulu. Kalian pasti langsung notice ini bumper besar sekali. Jadi di depannya ada bumper dari Auto Project. Sengaja pakai naik ke atas seperti ini karena kita mau pasang ini nih. Ini antena radio. Jadi pas kita jalan-jalan di sini ini kita pakai radio intercom karena kemarin pengalaman kalau kita pakai HT yang kita pegang begitu nggak pakai antena dari mobil itu kurang bagus. Nah, biar lebih bagus lagi, jadi antar mobil bisa komunikasi dengan baik, kita pasang antena yang cukup panjang seperti ini di depan. Dan ini ngebantu banget. Kenapa? Karena pas kita lagi jalan, kita mau parkir atau hal lainnya, itu ketahuan tuh. Oh, ini jarak mobil tuh segini gitu. Jadi kayak buat ngebantuin parkir. Dan kalau di mobil-mobil tambang tuh biasanya ada antena, itu tinggi banget ya kan. Ini gunanya buat naruh bendera. Nah, nanti kalau misalkan ada alat berat yang tinggi banget, itu kayak misalkan ada truk tambang yang seperti ini tuh, yang pernah kita bahas di IMS 2019 kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat videonya di bawah. Nah, kalau di bawah itu kan mobil kecil-kecil ya, double cabin aja udah tinggi-tinggi gitu tuh kelihatannya kecil. Nah, biar kasih tahu bahwa di belakang ada mobil atau kita ada di depan dia, itu pakai antena yang panjang dan dikasih bendera. Nah, terus bumpernya ini juga kita kasih lampu. Ini lampu fog lamp, bisa dimatikan atau dinyalain. Tapi ini ngadepnya ke bawah, nggak dipakai buat ngadep ke atas. Kalau ke atas, buat misalkan lagi jalan. Jadi kan kemarin kita udah bikin video sama Om Robinson yang biasa masuk hutan. Gue nanya tentang perlampuan segala macam. Nah, lampu atas itu penting sekali. Kenapa? Karena pas masuk hutan ada ranting di atas atau apa, biar nggak lecet, nggak nabrak. Itu kita pakai lampu yang di atas. Karena lampu depan ini dia cuma segini jaraknya kan, dia ada cut off-nya. Kalau di atas nggak pakai cut off. Jadi kalau misalkan kita pakai di jalan biasa, fog lamp boleh nyala, ini boleh nyala, ini semua boleh nyala, tapi lampu atas haram jadah, nggak boleh nyala karena bisa dipastikan bisa menyilaukan orang lain. Jadi pakainya itu pas lagi adventure di hutan aja. Nah, terus grill ini pakai yang aftermarketnya original SGP ya. Gue udah bikin videonya tentang grill ini. Terus lampu depan ini pakai dari Auto Project juga. Yaitu ada LED DRL-nya di sini, sama tengahnya itu agak kebiru-biruan gitu. Kalau kita lihat, tapi pas nyala itu putih, nggak biru. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, di sini ini ada tow bar tambahan. Jadi biar lebih gampang, ini kanan kirinya ada. Cuma yang sebelah kiri ini agak emang ke bawah karena emang dari sasisnya seperti ini. Oke. Nah, kenapa sih kok gue modifnya nggak kayak yang lain gitu ya? Jadi memang waktu gue pertama kali beli Jimny ini emang niatin buat belajar off-road. Nah, waktu mobil ini masih pakai kaki standar, bumper standar, ini standar ya kan, kita bawa jalan itu emang udah gue tes gitu ya sama JJ juga, udah pakai buat ngelumpur segala macam. Gue udah tahu limitnya nih mobil tuh segini gitu. Nah, sekarang kita upgrade lagi biar limitnya itu bertambah, makanya gue tambahin lift kit dari Ome ya kan, itu nambah sekitar 40 mili. Terus ban ini juga diganti ban MT, cuma ini ban yang gue pesan itu yang ukuran 25 itu belum datang, jadi nanti gue akan upgrade lagi sama yang lebih lebar ban MP nya. Nah, cuman kata anak-anak Jimny ya, justru kalau buat Jimny biar lebih lincah dan off-roadnya tuh kemampuannya bagus, yang lebih lebar itu belum tentu lebih bagus. Nah, katanya ini yang paling favorit gitu kalau buat ban MT. Dan gue pakai di tol. Ban MT kan kalian tahu sendiri bagaimana berisiknya. Ini ban yang ini tuh bener-bener apa ya, di bawah 120 aja tuh masih rasanya kayak ban AP, padahal kembangnya tuh udah tebel ini. Jadi bannya bagus banget, gue puas sih. Nah, ke belakang ini velg ganti HSR punya. Dan katanya si Aldi ini anak Jimny yang buat off-road tuh banyak banget yang ngambil model ini. Nah, cuman ada kurangnya karena di depan sini tuh ada bonggol besar dari besi ya. Terus kalau kita mau copot
ini tuh bautnya tuh pakai baut bintang. Jadi kemarin kita nggak punya bautnya, jadi biarin kita lobangin seperti ini. Nah, yang di belakang itu ternyata bawaannya si Jimny itu ngelepasnya susah banget bonggolnya. Jadi kalau yang depan itu dia bonggolnya nyatu sama kayak kaki, kalau yang belakang itu dia nyatu sama pelek. Pas kita coba lepasin dari pelek tuh agak susah. Jadi kita biarin kayak gitu aja daripada bolong ya, kita pakai yang HSR. Makanya kalau lihat depan belakang itu belang. Terus ini nerve endernya kita potong sedikit di sini karena kalau misalkan ada bumpernya ini jadinya kelihatannya kurang bagus dan biar nggak mentok juga pas belok ya. Nah, ini mud flap juga kita tambahin. Ini dari Auto Project juga. Di sini ada tulisannya Jimny. Kemarin tuh di yang belakang nih yang ada tulisan Jimny. Kemarin tuh ditawarin ada yang warna merah juga, cuma kayaknya kalau warna merah itu nggak cocok lah ya. Nah, di sini ada awning. Ini dari Iron Man. Terus juga kita ada tenda. Ini dari Iron Man juga. Nah, tendanya ini karena biasa kan ke samping ya. Nah, ini kalau jadi awalnya kita bikin tuh ke samping. Ternyata pas dites kalau kita tidur itu jadi samping itu Jimny itu kan agak goyang banget ya. Ini udah pakai lift kit, udah agak mendingan. Awalnya coba deh nanti ada mobil kan. Ini kalau digoyang yang lebih goyang lagi. Jadi waktu kita pasang tenda kalau kita ke samping nanti dia tuh kayak turun gitu ke sebelah. Nah, untuk ngakalinnya akhirnya kita bikin tendanya jadi ke belakang. Nah, cuman ketika kita bikin ke belakang, kita harus melepas ini nih. Melepas antena Jimny. Jadi antena bawaan Jimny kita putar, kita lepas, masukin ke dalam laci. Nah, terus ini roof racknya juga dari Auto Project. Ini roof racknya sengaja pakai yang model lebih panjang, lebar, karena kan kita ada beban di sebelah kiri sama di atas. Nah, kenapa gitu? Karena dia punya kaki kanan kirinya 3. Biasanya kan kakinya cuma 2 ya. Karena bebannya banyak, ada tenda, ada awning, kita bikin kakinya 3. Gitu. Kayak larutan. Nah, terus ke bawah ini lampu kita ganti yang LED karena bawaannya modelnya sih biasa banget ya, biar lebih cakep dikit lah kita ganti LED. Dan ini bagus sih, pas nyala tuh kelihatan mewah. Sama di bagian bawah sini kita tambahin tow bar. Sama di sini kalau misalkan buat narik-narik di sini ada nih warna merah. Nah, ini juga dikasih karet di dalamnya ya. Jadi kalau kalian beli beginian pastiin dikasih karet lagi tambahan biar nggak berisik. Karena ini kalau misalkan nggak ada karetnya, itu pasti bunyi teng 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 teng. Ini dikasih ginian biar nggak bunyi. Udah sih kurang lebih belakang sih nggak ada banyak perubahan. Paling ini nih tangga. Jadi kalau ini udah kotor gara-gara gua pakai buat naik-naik ya. Jadi kalau kita ke atas itu buka tenda tuh gampang. Nggak perlu ya, kalau di belakang kan bingung ya mau naiknya naik bumper gitu. Bumper diinjek pasti turun karena bukan bumper besi ya kan, plastik. Jadi lebih baik pakai tangga aja. Nah, lebih gampang ya daripada kita kepelek gitu kan ya, susah. Mendingan pakai ini aja biar lebih mudah. Terus barang bawaan nih, pertama audio. Kemarin kan audio kita taruh kolong ya kan. Terus kan kita kan udah beberapa kali nyebur lumpur pakai mobil ini ya. Ada 3 kali atau 4 kali gitu, sama JJ sekali, tapi nggak segitu dalam. Di Klaten udah 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, awalnya ampli subwoofer kita taruh kolong jok, ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir nanti kalau misalkan kena air gitu ya, karena salah satu survival kalau kita lagi off-road, misalkan kita lagi nyebrang sungai nih, terus tiba-tiba mobil kita ngangkat, nah itu harus kita buka. Oh, udah bunyi tuh HP-nya. Itu mesti kita buka biar airnya masuk, biar kita dapat turun lagi, kita dapat grip, gitu. Bentar, gue matiin dulu ya, biar nggak berisik. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut biar dipakai off-road tetap aman, jadi kita bikin di sini ada sebuah kotak sebelah kanan, di sebelah kiri juga ada. Yang kiri untuk subwoofer, di sebelah sini naruhnya. Dan ini suaranya bagus banget. Jadi nanti katanya Venom kita mau masukin kontes di range 20 jutaan. Terus di sebelah kanannya ini kotak buat naruh Pandora. Dan kalau dirasa masih kurang, ini kan kita pakai Pandora doang untuk sub dan prosesornya. Nanti tinggal ditambahin di dalamnya, ini masih bisa dimasukin ampli lagi gitu. Jadi ini sengaja udah dibuatin buat 2 stack, bisa buat Pandora di depan, belakangnya dikasih ampli. Nah, terus perlengkapan yang ada di expander
kita bawa ke Aceh itu gue taruh di sini semua. Kayak misalkan bensin cadangan ini belum kita isi karena kita masih di tol ya, jadi biar mengurangi bobot kendaraan gitu ya. Kita belum isi dulu, nanti pas udah mau masuk ke Malang baru kita isi, karena kan udah nggak pakai tol lagi. Terus juga ini sebenarnya ada dua, cuma tadi diminta sama mobil safety ya, bukan mobil safety sih, mobil kru ya, katanya taruh sini aja, jadi kalau misalkan nanti ada mobil yang lain butuh gitu bisa di mobil kru yang ngurusin lah, kita bisa tetap jalan. Oke, padahal sih gua nggak ada masalah ya kalau misalkan ada satu mobil yang ke apa namanya, ada yang kehabisan bensin, gue bisa bantuin juga gitu. Memang niatnya bawa perlengkapan lengkap itu bukan buat gua doang. Kita memang nggak pengen yang terburuk terjadi, tapi nggak ada salahnya kita siapkan terbaik gitu. Biar kalau misalkan ada yang buruk ya kita bisa ada persiapannya gitu, nggak terlalu merana. Karena kemarin juga waktu ke Aceh ini nggak kepake sih. Tapi kan ya amit-amit kalau ada sesuatu ya, ini nggak kepake, tapi ya udah gitu, kita persiapan aja. Terus ini ada tas kamera. Nah, ini sebenarnya bisa diatur, yang sebelah kanannya dibuka atau sebelah kiri buka separuh, tapi ya nggak begitu penting juga sih. Orangnya cuma dua doang, satu kameramen, satu saya di sebelah sana. Terus di sini, nah ini pertama ada strap. Ini strap untuk emergency kalau misalkan mau narik mobil ya, misalkan ada mobil yang terjebak di lumpur. Tadi kita mau pasang winch, cuma ternyata nggak sempet kan. Terus di sini ada kompresor udara buat naruh ban. Nah, di sini ada speaker portable dari Venom. Jadi kalau kita lagi camping atau lagi berhenti, daripada kita pakai audio mobil gitu kan, ngecas kaki tuh, dengan kita pakai ini. Sama ada power bank jumper, sama ada yang air putih kemarin tuh yang plastik ya, yang bisa ngembang, bisa dilipat. Cuma diminta mobil kru. Jadi misalkan kalau ada apa-apa mobil kru yang jalan gitu, gua nggak perlu ikut bantuin, gua masih bisa tetap syuting ya. Ini ada kulkas dari Black & Decker. Bentar. Kopi turbonya semalam nggak diturunin? Nggak ada kulkasnya. Oh, hotel lu nggak ada kulkasnya ya? Nah, jadi ini si Om Mobi nitip kopi turbo. Ya kalau basi nggak sih punya Om Mobi. Ini ternyata dingin loh. Awalnya gue pikir cuma lucu-lucuan doang, ternyata dingin. Jadi ini selalu gue bawa. Dan kalau misalkan gue tuh lupa ngomong sama lu Sen. Jadi kalau misalkan lo kehabisan lo ke hotel gitu ya, nggak ada kulkasnya, ini tuh ada kabel buat ke biasa. Oh, gitu. Karena kemarin gue nitipnya bilang nanti barang-barangnya lu taruh kulkas. Ya udah, ternyata nggak ada kulkasnya ya. Lu nggak bilang gue di WhatsApp. Oh udah lah, nggak apa-apa lah. Kopinya Om Mobi, kasihan dan dikit. Udah sih, barang-barang yang lain paling ini sepatu gua. Terus ini air minum kita cukup banyak ya, snack. Ini baju-baju yang tasku masih di hotel. Ini baju-baju yang kayak jaket gitu kan, gue sering pakai, sering ganti-ganti ya. Jadi yang sering gue pakai gitu, yang bukan yang dipakai buat mandi, itu gue taruh di luar gini biar gampang dijangkau pas lagi nyetir. Nah sekarang kita ke depan, tapi kamera dari sini aja nih. Yuk. Jadi kalau kita mau atur naik turunnya, ini di sini bisa direnggangin. Tapi ini sepertinya pas sekali. Apa namanya, di bagian sini kita kedorin dikit, bisa diatur naik turunnya. Dan lampunya ini semua lampu tambah di sini, yang depan sama di atas ini semuanya pakai merek Osram. Oke, lanjut. Nah ini kita buka ya. Ini jok udah kita ganti. Ini pakai ban dari Vision Levante, sama di sini ada biasanya kan kalau yang bosnya kan ke dalam ya. Ini malah nongol keluar. Ini tulisannya Jimny, dan ini nyetak ini agak mahal. Dan buat bikin kan mesti pakai cetakan. Kalau mungkin teman-teman ada yang kerja di ngerjain jok juga gitu ya, bisa minta Om Ferry gitu ya, Om Ferrari lagi, Enzo kali. Nah itu kalian bisa pinjam cetakannya, dikirim ke sana. Nah ini speaker kita bikin yang rapi di bagian sini. Terus untuk bagian atasnya kita pakai full range, nggak pakai tweeter lagi. Di sini sebelah sini kosongan, paling cuma ini doang nih, ada buat naruh barang. Terus karpet kita pakai karpet comfort, dan di bawah sini kita nggak masukin apa namanya, nggak pakai karpet dasar lagi. Jadi kalau misalkan gua kena air atau kerendam gitu ya, ini bisa
diangkat aja langsung dibersihin gitu, nggak pakai 2 layer lagi. Biasanya kalau mobil-mobil gue kasih kayak karpet dasar. Cuma kan kalau kita kena air gitu ya, kita kerendam, mesti 2 kali kerjanya, mesti beresin karpet dasar sama karpet ininya, karpet bawaannya. Jadi udah kita biarin gini aja. Nah terus di sini kita akan menemukan ini sebuah colokan fast charging dari Auto Project ya. Terus head unit kita pakai Asuka AK1000 Android, dan di bawah sini ada buat ngatur si Pandoranya. Jadi ini rapi banget naruhnya. Kalau kita nyalain gini, kuncinya mana Sen? Nah ini, terus di sini kita kasih cover ya buat kunci. Ini dikasih sama Rasyanto dulu. Kita nyalain ya. Nah ini kalau nyala seperti ini dia, bisa pas gitu naruhnya. Terus ada suara gitu kan, suaranya sih nggak ganggu. Itu suara dari kulkas di belakang. Jadi kalau misalkan nyala dia ada suara gitu, suara kipas sih, lebih ke suara kipas. Oke, apalagi ya, ini ada iCom. Ini suaranya jelas banget dan bagus sekali. Dan ini ada untuk halo. Nanti kita taruh sini kalau udah nggak pakai. Sip, taruh sini. Dan awalnya gue agak sempat ragu ditaruh di sini. Tadinya mau ditaruh di atas, cuma kalau ditaruh di atas head unit itu nanti ganggu GoPro. Jadi kita taruh bawah. Tapi ternyata suaranya bagus dan jelas meskipun ditaruh di laci. Jadi meskipun ditaruh di laci, kita masih bisa mendengar suaranya dengan sangat baik. Dan terakhir, hampir kelupaan, di sini kita pasang dashcam depan belakang. Ini mereknya Blackview. Ini bagus banget gambarnya ya. Jadi kalau misalkan kita butuh footage gitu ya, nggak cuma sekedar buat ngerekam perjalanan kita. Kalau misalkan di jalan ada kenapa-napa, ini kita buat ambil footage-nya buat kebutuhan video, itu udah sangat mumpuni. Ya itu aja mungkin video kita kali ini. Semoga aja dengan modifikasi-modifikasi yang kita lakukan untuk membuat Jin ini lebih capable, tidak sekedar hanya ganteng-gantengan, kita bisa memenangkan challenge ini, ya kan? Ya, amin. Buat teman-teman yang udah doain semoga kita menang challenge, tim Ridho Hanif menang challenge, gue ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk cek video teman-teman saya lainnya seperti Om Fitra Eri, Om Motomobi, Arif Muhammad. Bisa lihat di channel mereka masing-masing tentang Jin mereka. Saya Ridho Hanif, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.